Halo, perkenalkan nama saya Alfari. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial pelayanan standar dari sistem medicine, mulai dari pendaftaran hingga ke kasir. Oke, kita langsung saja. Nanti ketika pasien pertama kali datang menuju meja pendaftaran, di sana akan ada dua jenis pasien tentunya, pasien lama dan pasien baru. Ketika yang datang pasien baru, maka kita bisa klik pasien baru di sini. Lalu kita isi form-formnya mulai dari nik, nama lengkap, nama kepala keluarga, dan yang lainnya. Lalu setelah itu klik simpan. Atau apabila si pasien tidak membawa KTP dan yang lainnya, bisa mengisi yang mandatory. Yang mandatory itu yang wajib diisi, yang ditandai dengan bintang seperti nama lengkap, tanggal lahir, dan alamat. Seperti itu. Dan yang lainnya opsional, bisa diisi ataupun tidak. Setelah diisi seperti tadi ya, klik simpan. Apabila nanti bisa tanda tangan di meja pendaftaran, ini tempat tanda tangan untuk pasien. Klik simpan di sini. Tetapi apabila yang datang pasien lama, maka kita bisa cari di sini nama pasiennya. Kita bisa search berdasarkan nik ataupun nama pasien langsung, ataupun nomor rekam medisnya. Misalkan di sini kita cari sini. Dan nanti di sini pun kita bisa edit pasien apabila ada kesalahan seperti nama, jenis kelamin, dan yang lainnya. Bisa diedit langsung. Sedangkan catatan ini apabila nanti kalian, sobat-sobat medis sekalian, baru import atau pindah migrasi data, di sini bisa diisi nomor rekam medis yang lama dan dilanjut di sini catatan ini. Seperti itu. Atau nanti bisa di sini klik edit pasien. Di sini kita bisa edit. Sekarang dia sudah menikah, kita tulis di sini menikah. Ini pegawai swasta, misalkan menjadi PNS. Sini provinsinya dari mana, bisa diisi juga Jawa Barat. Kasih. Lalu kita klik simpan, maka dia akan otomatis terisi. Tetapi saya sarankan lebih baik untuk kabupaten, kecamatan, dan yang lainnya diisi, karena nanti dia akan masuk ke dalam analisis pelayanan di dashboard. Kita lihat di sini analisis pelayanan. Di sini di analisis pelayanan nanti akan ada 10 tertinggi kecamatan dan 10 terendah kecamatan. Ini fungsinya untuk mengisi kecamatan ya tadi. Kita kembali lagi. Oke, kita cari ke awal. Dan di sini juga ada beberapa menu ya. Di sini kita bisa lihat di sini ada pelayanan pasien, di sini ada rekam medis, di sini ada print rekam medis, dan di sini ada print label. Jadi apabila pasien tersebut pasien lama, seperti yang tadi saya bilang, di sini kita bisa lihat historinya rekam medis, dia akan terlihat ya. Pada tanggal sekian, nomor antrian sekian, ke dokter mana. Seperti itu. Itu untuk rekam medisnya. Itu untuk histori medisnya, maaf. Dan untuk rekam medisnya nanti kita bisa lihat di sini, kita beri rekam medis. Bisa kita langsung print ataupun kita simpan PDF apabila dia meminta soft filenya. Seperti itu. Dan oke, kita lanjut. Setelah si pasien kita cek ternyata benar datanya ini dan kita sudah perbaiki data-datanya, maka kita langsung masuk ke pelayanan. Klik pelayanan, lalu kita pilih polinya. Kemudian masuk poli umum. Kita pilih dokternya. Lalu kita pilih penjamin di sini. Lalu masuk ke proses perawat. Tugas tim pendaftaran atau unit pendaftaran di sini sudah selesai, maka nanti si pasien sudah dioper ke meja perawat. Kita langsung masuk ke modul pelayanan, klik pelayanan di sini, lalu masuk ke fitur perawat. Di sini nanti kita bisa memanggilnya.
bisa panggil. Caranya kita buka dulu display entry kita yang lain, tunggu terbuka, ini kita pilih, lalu kita panggil. Nomor antrian U001, Tuan Alwan Fahri, meja perawat. Seperti itu. Lalu kita klik layanan. Di sini nanti tugas perawat mengisi anamnesa mulai dari rencana keperawatan. Di sini bisa mengisi diagnosa keperawatannya. Apabila nanti diagnosanya tidak ada di sini, maka bisa langsung isi ke anamnesa saja. Ini sebenarnya semuanya bersifat opsional, bisa disesuaikan dengan kebutuhan klinik yang digunakan ya. Misalkan apabila ingin semuanya lebih lengkap, lebih bagus diisi semuanya. Sini anggap saja kita hanya butuh anamnesanya, maka kita isi keluhan utamanya. Kita isi pusing, tambahannya batuk, pilek. Sini ada riwayatnya kita dahulu kah? Misalkan baru minggu kemarin DBD. Ini ada apakah ada kajian sosialnya, ada penyakit keluarganya, bisa diisi, tinggi badannya berapa, berat badan, detak jantung, suhu, dan yang lainnya. Lalu kita klik simpan. Di sini juga bisa diisi riwayat regi dan pemeriksaan fisik. Di pemeriksaan fisik ini nanti dia sudah terisi secara default dengan nilai normal ya, seperti rambut warnanya hitam, bentuknya lurus. Tapi apabila nanti si pasien ada yang anomali atau berbeda, bisa diklik di sini misalkan ikal, rambutnya warnanya biru misalkan, baru dicat, dan yang lainnya ya, bisa dilihat di sini ada jantung, paru, abdomen. Lalu kita klik simpan. Setelah itu selesai, maka proses perawat telah selesai. Dari proses perawat nanti kita oper pasien ke proses poli. Kita klik di sini proses poli. Si pasien akan masuk ke dalam unit komputer yang ada di ruangan poli dokter di sini. Bisa kita panggil lagi seperti tadi ya. Atau kita langsung klik layanan saja. Apabila tidak ada alat pemanggilnya. Di sini dalam proses poli nanti dokter akan masukkan diagnosanya. Bisa dicek di sini untuk pemeriksaan fisik dan anamnesanya. Jadi dokter tidak perlu bertanya lagi misalkan, oh ternyata pusing hasilnya. Jadi tidak perlu langsung memberi diagnosa saja. Atau untuk apabila dokter ingin menanyakan lagi dan menambahkan keterangan juga bisa di sini. Klik anamnesa, masukkan di sini. Oh ternyata ada lagi keluhannya, meriang. Tadi ya, kita klik simpan. Lalu kita masuk diagnosa. Di sini dokter mengisi diagnosa dengan kode ICD-10 ya. Misalkan pusing itu head. Ini banyak ya. Anggap saja ini. Kita klik simpan. Apabila hanya satu diagnosa atau misalkan ada diagnosa lain, bisa klik tambahkan diagnosa di sini sebelum disimpan. Apabila tidak ada, dihapus saja, lalu kita klik simpan. Setelah diagnosa selesai, kita masukkan tindakan. Di sini tindakan kita pilih, misalkan konsultasi, lalu tambah tindakan lagi, administrasi, lalu tambah tindakan lagi. Di sini lalu ada apa aja ya, kita isi. Di sini vitamin booster aja, lalu kita klik simpan di sini. Lalu kita masuk ke dalam resep. Ceknya kita masukkan obat atau misalkan Pudrex.
jumlahnya 10, signanya 3 kali 1 misalkan, bisa setelah makan ataupun apapun di situ. Lalu kita klik tambah obat apabila ada obat lagi. Nama obat ini nama-nama obat yang telah diinputkan ya. Jadi sebelum seperti tarif tadi, obat dan yang lainnya, nanti akan ada di video selanjutnya untuk penjelasan bagaimana cara input data ke dalam sistem medicine. Kita klik simpan di sini. Jangan lupa jumlahnya, yang signanya diisi. 4, sini 1 kali 1. Lalu simpan. Apabila ada obat racikan bisa dimasukkan di sini obat racikan ya. Obat racikan pun nanti obat satuannya diisi di dalam data. Nanti di sini dipanggil obat satuannya misalnya Bordexian. Kita tambah obat. Bordexian jumlah 1. Simpan. Setelah obat habis ternyata Bordexian habis, kita cari yang lain. Vitamin Desi 5, obat lagi misalkan di sininya saya kurang tahu ya nama-nama obatnya, jadi saya dummy saja isinya. Lalu kita simpan. Dan nanti obat racikan ini tidak akan terlihat ya. Jadi nanti di dalam resepnya hanya tulisan obat racikan saja di kasir. Nanti kita akan melihat. Lalu apabila nanti si pasien meminta surat, bisa diklik di sini. Misalkan dia minta surat keterangan dokter. Kita scroll ke bawah, di sini kita lihat. Ini adalah tanggal istirahatnya ya. Kita bisa isi misalkan sampai tanggal 20 istirahat, lalu kita simpan atau kita cetak pun bisa, atau dalam bentuk PDF seperti tadi ya. Seperti ini nanti bentuknya. Perlu istirahat ya tangan saya. Oke, kita simpan di sini. Setelah tindakan dan pasien dibeli resep, lalu kita langsung masuk ke proses farmasi. Nanti di bagian farmasi ini, apabila sudah kita langsung masuk pelayanan dan menyiapkan obat, bisa dilihat di sini daftar obatnya. Di sini kita lihat racikannya juga. Setelah semuanya sudah selesai, farmasi bisa print label di sini. Nanti ukuran printnya bisa disesuaikan dengan print label yang stiker seperti itu. Seperti ini nanti bentuknya 1 kali 1. Itu tadi apabila tadi ada tulisan sebelum makan, di sini akan tertulis sebelum makan. Kita klik, lalu setelah selesai langsung masuk ke proses kasir. Klik proses kasir di sini. Lalu kita bagian pelayanan mulai dari perawat, dokter, dan farmasi sudah selesai tugasnya. Sekarang kita masuk ke dalam modul kasirnya. Di sini modul kasir akan terlihat ya. Di list transaksi sudah ada yang ngantri. 1 orang yang ngantri, Tuan Awan Fahri. Lalu kita klik di sini proses apabila memang sudah selesai. Tapi apabila belum, kita bisa klik di sini pelayanan. Lalu kita balikan misalkan dia ke farmasi lagi atau ke perawat lagi apabila ada keperluan lain, atau nanti mau masuk ke laboratorium, kita masukkan ke laboratorium. Apabila tidak ada, kita klik di sini untuk pembayaran dan pastikan cek terlebih dahulu ya untuk obat dan yang lainnya. Karena apabila sudah masuk ke dalam pembayaran, maka tidak bisa diedit. Lalu klik di sini pembayaran. Di sini kita bisa pilih tunai atau jenis pembayaran menggunakan apa. Kita klik di sini tunai saja. Lalu di sini ada pembayaran cepat 297, misalkan dia bayar 300. Tapi misalkan dia membayar dengan uang pas, bisa ditulis di sini 297 153.
salah. Windows 97 berapa tadi? Jumlahnya 350. Apabila diskon bisa ditulis di sini diskonnya, keterangannya bagaimana. Apabila nanti ada PPN bisa ditulis di sini juga. Tapi apabila tidak ada, bisa langsung klik pembayaran. Di sini pun ada beberapa ya, ada beberapa seperti ini reset. Kalau di reset berarti semuanya akan dinolkan kembali. Di sini ada preview, di sini ada full screen, ada setting, di sini setting untuk setting print ya. Biasanya kalau di kasir itu menggunakan thermal jadi yang 58 mm, kita bisa langsung simpan. Di sini juga ada kalkulator apabila membutuhkannya dan yang lainnya. Dan nanti pun saya akan membuat video khusus untuk bagian modul kasir ini. Dan seperti tadi kita lanjut yang tadi, apabila sudah selesai pembayaran maka klik pembayaran di sini. Dan dia akan otomatis nge-print. Kita tunggu sebentar. Seperti ini ya. Misalkan antisipasi ini buat racikannya akan tertulis seperti ini saja, tidak didetailkan. Dan nanti apabila si pasien meminta dalam bentuk soft copy seperti biasa tadi kita bisa simpan, ataupun nanti apabila ada print yang digunakan bisa langsung di sini klik tujuannya lalu pilih printnya, lalu bisa langsung di print seperti itu. Saya cukup untuk penjelasan sistem standar, penggunaan standar sistem medicine mulai dari pendaftaran hingga kasir. Terima kasih.